Sobat kompetensi, di era yang disruptif saat ini, ditambah lagi dengan transformasi digital yang bergerak sangat cepat, serta merubah semua tatanan berbisnis, maka kita juga harus menerapkan kepemimpinan yang efektif di dalam menghadapi semua perubahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang selalu saya banggakan. Selamat bertemu kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama untuk menjadi sukses dan menjadi lebih baik setiap harinya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan pencet gambar loncengnya agar selalu mendapatkan update terkini dari konten saya berikutnya. Sobat kompetensi, di dalam setiap organisasi, apakah itu organisasi bisnis, organisasi sektor publik, organisasi nirlaba, akan selalu dibutuhkan suatu kepemimpinan yang efektif untuk menggerakkan orang untuk mencapai tujuan organisasi. Menggerakkan orang tidak sama dengan mengoperasikan mesin seperti di suatu unit produksi. Orang memiliki feeling, penawaran, dan kebutuhan untuk dihargai, diberikan kesempatan untuk berpendapat, dan diperlakukan secara layak dalam suatu kelompok. Lalu bagaimana kepemimpinan yang mesti diterapkan agar efektif menggerakkan orang menuju pada pencapaian tujuan atau target suatu organisasi? Sobat kompetensi, seorang pemimpin yang efektif tentunya dia tidak complicated dalam berkomunikasi. Mereka menggunakan bahasa-bahasa yang simpel dan mudah dimengerti, namun dengan gagasan besar dan inspiratif di balik semua perkataannya. Pemimpin yang efektif memudahkan anak buahnya memahami direction-nya, jelas dalam menjalankan tahapan-tahapan eksekusi meraih tujuannya. Pemimpin yang cerdik, dia akan melakukan repetisi perintahnya dengan seni cara berkomunikasi yang kreatif di setiap kesempatan yang dia miliki waktu bertemu dengan anak buahnya. Seorang pemimpin yang efektif, dia juga pandai dalam memainkan jurus-jurus komunikasinya dalam menerapkan adaptive listening secara baik. Sobat kompetensi, apa itu adaptive listening skill? Adaptive listening skill memungkinkan seorang pemimpin memainkan perannya yang efektif pada saat berkomunikasi dengan orang lain atau termasuk anak buahnya. Pada saat lawan bicaranya berperilaku ingin didengarkan semua keluh kesahnya, maka sang pemimpin akan mendengarkannya dengan seksama, dengan sesekali menimpali seperlunya. Sedangkan pada saat seseorang menginginkan pandangan sang pemimpin atas opsi mana yang terbaik untuknya, dia memberikan pandangannya, apa pro kontranya, dan memberikan guidance, memilih opsi terbaiknya. Sedangkan pada waktu seseorang menghendaki kita menjadi cheerleaders-nya, maka sang pemimpin akan memberikan motivasi dan sesekali memberikan dorongan dan pujian atas prestasi dan capaian yang telah diraihnya dan mendorongnya untuk terus berprestasi. Sedangkan apabila seseorang menanyakan bagaimana cara untuk menyelesaikan pekerjaannya, mungkin dia lagi menghadapi problem, maka sang pemimpin akan memberikan tahapan-tahapan solusinya dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif. Itulah kemampuan utama seorang pemimpin dalam menjalankan adaptive listening. Sobat kompetensi, pemimpin yang efektif tidak saja memiliki strategi yang jitu dalam menjalankan misinya, tapi dia juga harus menguasai tahapan-tahapan realistis dalam mencapai tujuannya. Seperti yang dituliskan dalam buku yang berjudul Execution, karangan Larry Bossidy dan Ram Charan, di sana disebutkan bahwa strategi itu akan menjadi tidak ada artinya tanpa dieksekusi. Dan Jack Welch dari General Electric juga mengatakan dalam kepemimpinan model yang berisi 4E,
yang menempatkan energi sebagai prerequisite dalam menjalankan suatu perubahan dalam organisasi. Lalu disusul E yang kedua itu energizing, spark other to perform. Sedangkan E yang ketiga adalah edge, di mana kita diminta untuk berani menaruh target-target yang stretching dalam proyek-proyek kita. Dan yang E terakhir adalah execution. Sobat kompetensi, di era yang disruptif saat ini, ditambah lagi dengan transformasi digital yang bergerak sangat cepat, serta merubah semua tatanan kita berbisnis, maka kita juga harus menerapkan kepemimpinan yang efektif di dalam menghadapi semua perubahan tersebut. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, maka perlu menguasai konsep DEI, yaitu diversity, equality, dan inclusiveness, yang menjadi tren di dunia saat ini. Seorang pemimpin yang efektif di masa kini dan masa mendatang harus mampu mengedepankan perilaku yang menghargai keberagaman atau diversity. Nah, buah kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, riwayat pendidikan yang beragam, kondisi fisik yang bermacam-macam, serta pola pikir yang juga tidak sama. Kemampuan pemimpin dalam menjadikan keberagaman itu menjadi kekuatan yang akan bisa dimanfaatkan, itulah sebetulnya kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif. Dan kita juga melihat bahwa kita harus memberikan perlakuan yang sama, equality dan juga inclusiveness kepada semua anak buah kita. Hal ini juga akan membuktikan bahwa sikap equality dan inclusiveness seorang pemimpin yang efektif itu akan diuji. Intinya kita sebagai pemimpin yang efektif harus mampu menjadikan setiap anak buah kita itu feel included, sehingga di dalam setiap kesempatan dan waktu mereka bisa perform dengan kemampuan terbaiknya. Sobat kompetensi, seorang pemimpin yang efektif akan berkorelasi dengan perilaku pemimpin yang inklusif. Menurut Deloitte, inclusive leadership mengajarkan kita ada 6 traits ya, leadership beserta 15 elemennya. Menghargai keberagaman dan bersikap inklusif sudah menjadi keharusan di zaman sekarang dan mengantisipasi tuntutan di masa mendatang. Bahkan Jeff Bezos, pendiri dan CEO Amazon.com, juga dikenal tidak menyukai kohesi sosial dan lebih men-challenge anak buahnya untuk bersikap berbeda. Memiliki argumentasi yang kuat untuk tidak setuju dan berkomitmen merupakan perilaku dan etika pemimpin yang diminta walau melakukannya tidak nyaman atau mungkin sulit, kata Jeff Bezos. Mick Kesson juga mengatakan bahwa kami percaya tenaga kerja yang beragam adalah blok bangunan mendasar untuk bisa mendukung inovasi. Dan juga CEO dari Apple, Tim Cook, mengatakan, saya pikir kelompok yang paling beragam akan menghasilkan produk terbaik dan saya percaya seperti itu, kata dia. Kepemimpinan inklusif sangat penting untuk memastikan pemikiran yang beragam dihormati, dikelola, didengar, dan diterapkan untuk menghasilkan inovasi yang incremental. Pemimpin inklusif merancang peluang yang disengaja untuk menghasilkan inovasi dan kolaborasi. Pemimpin inklusif memberikan suara kepada semua pemikir dalam sebuah tim. Pemimpin yang inklusif tahu bagaimana membuat orang bergabung dalam perubahan, dan pemimpin inklusif tahu bagaimana memanfaatkan keragaman tim untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Sobat kompetensi, sebagai bagian akhir dari konten saya kali ini, saya ingin berbagi bagaimana deal dengan generasi Z atau generasi Alpha yang semakin banyak memasuki dunia kerja saat ini. Sebagai pemimpin yang efektif, kita dituntut untuk mampu mengelola multi generasi dalam tim di perusahaan kita, dalam tim kita. Berinteraksi dengan generasi Z atau Alpha, jangan sekali-kali memerintah mereka karena mereka tidak suka diperintah, namun mereka lebih menyukai diberikan end in mind-nya dari apa yang Anda kehendaki, lalu berikan flexibility kepada mereka untuk mencapainya. Jangan kaget kalau mereka akan menyuguhkan hasil pekerjaan yang Anda minta dalam format yang jauh lebih baik dan dalam waktu yang lebih singkat. Mereka memiliki kemampuan digital yang cukup kuat dan mempraktekkan cognitive agility yang sempurna.
Namun demikian, tetap harus diberikan mentoring dan coaching, dan terus dikawal, memastikan konteks dan purpose yang terkandung dalam perintah kita itu dijalankan dengan baik. Dan jangan lupa mereka adalah generasi fragile, sehingga perlu terus dimotivasi diberikan coaching dan mentoring yang efektif. Sobat kompetensi, demikian sisa-sisa kali ini. Saksikan sesi-sesi berikutnya, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan pencet gambar loncengnya supaya bisa mengikuti sesi-sesi saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.